Selamat pagi sahabat wanita, semoga Anda dalam keadaan sehat. Kalau lagi sakit, Lydia doakan semoga cepat sembuh ya. Hari ini hari Rabu, seperti biasa Female Program kembali menyapa ruang dengar Anda. Kalau di hari Rabu kita selalu bertemu dengan program Bengkel Sakinah. Hari ini ada yang berbeda karena Lydia sendirian saja, Mami ada tugas yang lain. Tapi nggak apa-apa karena narasumber kita hari ini juga sudah hadir dari TPPKK Kecamatan Celuring yang akan berbagi bersama kita kira-kira untuk kegiatan TPPKK Kecamatan Celuring sejauh ini seperti apa, dan kira-kira kalau di Celuring permasalahannya apa ya? Penasaran ya, nanti kita ngobrol-ngobrol juga. Dan hari ini yang mau bergabung juga boleh, silahkan. Nanti mungkin ada yang mau berkirim pesan via WhatsApp ya, Lydia tunggu di 0811 3786881. Hari ini Lydia sapa dulu untuk yang sudah ada di studio untuk ngobrol bersama kita. Ada teman-teman dari TPPKK Kecamatan Celuring, ada Ibu Fatoyah. Ibu Fatoyah ini kader Bengkel Sakinah untuk Desa Seraten. Desa Seraten. Bu Fatoyah, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi dari Celuring sudah sarapan kan, Bu? Sudah. Alhamdulillah sudah sarapan. Oke, masih dari TPPKK Kecamatan Celuring, Bu Fatoyah ini bersama Ibu Nuri. Bu Nuri ini beliau adalah kader Bengkel Sakinah untuk Desa Celuring. Selamat pagi Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nuri? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi juga sudah sarapannya dari rumah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Nanti kalau belum biar Mas Lukman yang nganter. Ya, hari ini juga ada Pak Samsul. Beliau dari TPPKK Kabupaten Banyuwangi, Pokja 1. Selamat pagi Pak Samsul. Ini nggak dipakai headphone-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul ini nggak dipakai headphone-nya? Oh iya. Nah, begitu. Biar ini suara merdunya bisa terdengar ya sama pendengar. Ya, gimana kabarnya Pak Samsul? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga senantiasa dalam naungan rahmat berkah Allah SWT. Amin. Semuanya ya. Hari ini senada nih Ustaz Samsul ya, dari jaket sama maskernya warnanya abu-abu semua ya, ini kayaknya udah ketepaan ya. Kirain Lydia udah disiapin dari semalam, besok nih bakal di radio nggak ya Mas Samsul ya? Biasanya yang ada di depan itu di bawah. Gitu ya. Baik, ini juga ada Bu Mimin. Bu Mimin ini juga TPPKK untuk Kabupaten Banyuwangi, Pokja 4. Beliau ini juga menaungi P2 TP2A. Gitu nggih Bu Mimin ya. Nggih, nanti mungkin sambil ngobrol-ngobrol sambil jalan nanti Bu Mimin bisa menambahkan ya. Nah, ini mungkin untuk Bu Fatoyah dan juga Bu Nuri mungkin bisa bercerita sedikit nih untuk program Bengkel Sakinah mungkin di masing-masing desa yang dikaderin ini sejauh ini seperti apa berjalannya Ibu? Untuk Bengkel Sakinah untuk Desa Seraten sementara memang kita sulit untuk memberikan pelayanan. Maksudnya begini, untuk masyarakat yang punya masalah, yang seharusnya masalah itu diadukan, diceritakan di Bengkel Sakinah, untuk sementara ini belum ada. Oh gitu, nggak mau curhat maksudnya? Mungkin begitu, karena begini, kadang-kadang orang memberitahu ke orang lain, takutnya yang diberitahu nanti membocorkan rahasianya gitu ya. Sehingga dia gimana, curhatnya tidak pas. Maksudnya ini curhat nggak pas ini akhirnya nggak bercerita tidak memanfaatkan program Bengkel Sakinah tapi curhat ke orang begitu. Biasanya curhatnya kan ke orang lain. Kemarin waktu pertemuan PKK sudah kami tegaskan dan kami bilangin bahwa
desa ada bengkel sakinah siap menampung dari apa masalah yang dirasakan oleh ibu-ibu. Misalkan mulai dari KDRT ini yang memang banyak sekali sekarang ini terjadi di masyarakat. Tetapi itu kita kembalikan lagi ya. Nggak usah diceritakan gitu. Nanti kok ini masalah keluarga kok kita ceritakan, sehingga kita juga himbauan saja setiap pertemuan selalu kami himbau, monggo yang punya masalah ada bengkel sakinah siap membantu. Kadang-kadang kalau nggak bercerita masalah itu juga jadi masalah yang lain nantinya begitu ya Bu ya. Iya. Baik, kalau di desa Celuring gimana ini Bu Nuri? Iya, sebelumnya saya mengucapkan ini dulu Mbak. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Radio Belambangan FM ya. Dimanapun berada, dan terkhusus teman seperjuangan kader bengkel sakinah dimanapun berada di wilayah Banyuwangi khususnya. Semoga acara ini bisa membuat inspirasi ataupun bisa membuat suatu solusi di bengkel sakinah, tentunya wadah yang ya memang sudah ada wadahnya sebenarnya, tapi kebanyakan masyarakat kan belum tahu atau nggak mau tahu gitu. Kalau menurut saya dari yang sudah diceritakan tadi, kalau saya ini memanfaatkan ini pendekatan gitu loh. Pendekatan, jadi kita itu selalu on gitu, dimana masyarakat di sekitar kita yang mempunyai gelagat, istilahnya sikap yang kurang seperti biasanya. Kadang orang kalau mengalami seperti KDRT ini kan kebanyakan tertutup ya. Tertutup, tadinya itu ceria, tadinya itu suka guyon-guyon, berkerumun di sebelah tetangga-tangga. Karena mengalami masalah ini jadinya nggak mau kumpul-kumpul gitu loh. Ya itu, saya secara ini mandiri atau pribadi, saya melalui pendekatan. Pendekatan saya ajak ngomong terus. Saya ajak ngomong terus permasalahannya apa. 1, 2, 3 kali nggak mau terbuka. Akhirnya saya bawa jalan-jalan itu akhirnya karena setiap saya tanya itu mesti yang bicara bukan mulutnya, yang bicara air mata. Nangis. Itu, iya kebanyakan itu. Terus ya solusinya gimana? Saya bisa merangkul seperti adik sendiri atau kakak sendiri, biar semuanya terungkap dan bisa dipecahkan sama-sama, kita bisa membantu. Oh oke. Tapi permasalahan untuk KDRT sendiri ini memang di Celuring lagi banyak emang Bu Nuri? Bukan banyak lagi ya Mbak ya. Gitu. Sebenarnya KDRT ini kan juga bukan mayoritas perempuan aja yang ngalami. Laki-laki kan juga bisa karena kebanyakan sekarang pada TKW. Udah keluar negeri lupa sama anak dan suami. Itu juga KDRT toh. Jadi enggak wanita saja yang ngalami KDRT ini. Laki-laki juga malah sekarang itu banyak sekali di wilayah saya. Itu. Oke. Untuk kasusnya sendiri nih Bu Nuri, kita langsung ngobrol kasus ya. Ini mumpung ada Bu Mimin dan juga ada Pak Samsul. Untuk kasus sendiri yang mungkin ini sudah dicurhatkan dan memanfaatkan program bengkel sakinah begitu ya, mungkin ada yang disampaikan Bu Nuri. Tadinya nggak tahu Mbak kalau ada wadah seperti bengkel sakinah itu kan nggak ngerti. Kan bengkel sakinah ini kan baru-baru aja ya, sekitar mungkin tahun 2018 mulai. Iya itu. Pada saya itu mulai tahun 2000 loh di kader PKK. Makanya saya itu paham sama masyarakat sekitar, apalagi ya tetangga terdekat. Itu tadinya nggak ini ya, terus saya dekati curhat dengan keberadaan suaminya yang pertamanya nggak pulang, terus lama-lama menghilang itu.
Lama-lama nggak bener-bener nggak iya, ternyata ya dia ada istilahnya selingkuh sama teman istrinya itu yang ngasuh anaknya gitu loh. Punya tempat jujukan lain. Iya, malam nggak pernah pulang itu sampai cerita itu katanya saya itu sampai loh Mbak, saya nyari suami saya jam 1, jam 2 malam tuh ke rumah itu yang perempuan itu sampai padahal di belakang rumahnya itu kan kebun sawah. Itu sudah nggak ada sudah nggak ada rasa takut nanti gimana enggak, sudah karena pingin tahu sebenarnya suami saya ini di mana. Itu sampai jauh itu akhirnya kejadian berselang 2 tahun itu. 2 tahun sampai dibuat seperti itu. Akhirnya betul-betul suaminya itu pamit katanya mau keluar Jawa gitu. Memang orang luar Jawa. Pamit keluar Jawa. Ternyata itu pergi sama perempuannya itu. Sampai gitu. Akhirnya saya rangkul, terus saya gandeng kemana. Akhirnya saya bawa lari ke Pak Yai istilahnya ya, biar dingin, biar mereda gitu. Di Ruqyah apa di sana. Saya carikan kesibukan dianya, saya ajak bermain, membuat apa yang sekiranya, tapi ya susah. Dibuatkan keterampilan apapun, kalau orang punya masalah seperti itu, membuat bunga yang tadinya bunga itu bisa bagus malah robek. Kalau orang seperti itu, karena saya sendiri juga kayaknya merasakan orang kalau mengalami KDRT, permasalahan rumah tangga itu, kayaknya air mata dan keringat kalau berdoa kepada Tuhan itu sudah jadi satu. Kayaknya mukena itu bisa diperas. Saya pikir gitu. Saya melihat keadaannya yang semakin mengurus karena nggak doyan ya Mbak, nggak nasi ini ya. Soalnya pikirannya ke sana terus, kemana suami saya. Ini posisi sudah punya anak ya Bu ya? Dua anaknya. Untuk dari segi ekonominya sendiri gimana nih Bu? Sebenarnya mapan kalau itu nggak ada masalah. Saya lihat itu ekonomi juga nggak ngaruh lah di seandainya punya hutang pun kayaknya enggak gitu loh. Ya itu murni ada orang ketiga itu. Oke, baik. Ya, baik. Ini langsung saja nih. Tapi untuk KDRT-nya sendiri, ini apakah sampai terjadi ke KDRT fisik sampai ada pemukulan? Iya, betul. Sampai ada pemukulan juga. Iya. Selalu dipukul. Kalau istrinya nanya kemana gitu, kemana ya, itu enggak mulutnya, tangannya yang itu langsung diajar yang istrinya. Iya. Anaknya yang tadi tuh kasih sayang ke anak itu, sekarang sudah setelah itu enggak sudah katanya. Tapi posisinya ini ditinggal langsung apa bercerai nih Bu? Ditinggal langsung. Ditinggal gitu aja ya. Ditinggal langsung sampai urusan itu karena saudara ada yang ini ya nggak terima kalau adiknya itu diperlakukan seperti itu. Akhirnya lapor di Koramil setempat, ke balai desa setempat juga dipanggil. Malah dikenakan waktu itu gerasak itu loh. Iya, karena ada istilahnya kumpul kebo itu dikenakan gerasak. Ya tapi ya nggak sudah nggak peduli lah, istilahnya nggak peduli. Oke. Ini sudah lama proses ditinggalnya sudah lama. Akhirnya yang itu katanya yang selingkuhannya itu mengajukan cerai. Akhirnya juga ikut membebani ke pengadilan itu. Tapi setelah dipanggil berkali-kali itu nggak ada respon, nggak datang. Iya, malah dari pengadilan karena waktu nikahnya itu dulu di catatan sipil. Gitu. Ceritanya itu. Jadi susah. Dari pihak sini, dari pihak Banyuwangi itu harus kontak dulu di Wamena dulu gitu. Nikahnya sipil di Wamena, Papua itu. Ya. Jadi susah juga. Kasihan juga ngurusi habis
banyak kok itu katanya itu. Karena yang suaminya juga selingkuhannya nggak mau nanggung biaya itu, akhirnya ditanggung sendiri. Oh iya. Keren juga ya. Iya. Mengajukan cerai tapi dia nggak mau gitu loh, nggak mau mencerai atau nggak mau ngeluarin uang, beban biayanya gitu, itu nggak mau mengeluarkan biaya. Iya. Oh begitu ya, Mas Samsul silakan. Monggo Bu Mimin. Bu Mimin dulu monggo. Dari ini mungkin headsetnya boleh diberikan ke Bu Mimin dulu. Oke. Monggo, ini agak ini juga ya kasusnya ya. Kalau mau bercerai ini harus ngurus ke Wamena dulu nih. Lockdown badal nih. Monggo Bu Mimin. Ya, terima kasih Mbak Lydia sudah diberikan kesempatan untuk memberikan semacam solusi mungkin begitu. Karena kalau saya pikir lagi terkait dengan bengkel Sakinah yang ada di kecamatan, memang saya sangat terima kasih sekali kepada ibu-ibu yang sudah membantu masyarakat untuk menerima aduan curhatan dari masyarakat terkait KDRT, kekerasan kepada anak dan lain-lain. Karena kalau kita melihat di data di P2TP2A di kabupaten itu sangat banyak sekali, utamanya memang di Kecamatan Celuring sangat miris sekali itu. Yang disampaikan dari Ibu tadi terkait dengan KDRT, sudah mengadakan pendekatan, saya kira begitu ya. Itu alhamdulillah. Mungkin ini perlu adanya penekanan lagi. Kalau memang itu merasa sudah sampai ke fisik ibu, monggo nanti difasilitasi. Karena namanya KDRT itu bisa melaporkan ke polsek setempat. Monggo kita mengadu apa keluh kesahnya si ibu, mungkin kalau terkait dengan psikisnya, psikis juga fisiknya, nanti kita dari polsek bisa memberikan semacam semacam nanti monggo, jadi kita bisa memfasilitasi itu. Selanjutnya yang namanya KDRT itu tidak harus langsung ke ranah hukum, tidak, tapi bisa dicabut kembali karena untuk memberikan rasa sejahtera, mungkin begitu Mbak Lydia. Itu namanya delik aduan ya. Itu jadi itu kalau KDRT monggo, nanti kalau memang di bengkel Sakinah sudah memberikan pendekatan, memberikan nasihat, memberikan kegiatan, masih tetap kayak gitu, monggo nanti bisa langsung kita bantu langsung ke kabupaten di P2TP2A. Karena P2TP2A itu enggak sendiri Bu, itu semua OPD masuk di situ, termasuk di Pak Samsul, Kementerian Agama itu juga akan membantu ibu-ibu yang ada di bengkel Sakinah itu Mbak Lydia. Mungkin ini nih Bu Mimin, ketika perempuan, ini kita ngomongin kasusnya perempuan yang sedang mengalami kasus KDRT ya. Mungkin juga sekarang ini ada perempuan juga yang sedang mengalami tapi tidak berani untuk speak up, maksudnya tidak berani untuk berbicara. Mungkin satu harus berpikir tentang nanti anakku gimana kalau sudah punya anak. Kemudian yang kedua, nanti kalau misalnya aku bicara kemudian ternyata aku makin dipukuli. Nah, itu ada kan pemikiran-pemikiran seperti itu, jadi sehingga untuk wanita yang mengalami KDRT itu jadi ragu-ragu untuk mengadu. Nah, ini mungkin teman-teman dari P2TP2A bisa memberikan informasi nanti setelah misalnya memberikan pengaduan bahwa dia mengalami KDRT. Nah, ini perlindungan apa saja sih sebenarnya yang bisa didapat untuk pengadu yang atau untuk korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini gitu Bu Mimin. Ya, terima kasih Mbak Lydia. Jadi yang kita berikan perlindungan kepada ibu itu terkait dengan psikisnya dia, kita lindungi sampai kita bawa ke psikolog atau ke rumah sakit, kita psikisnya dia.
Yang kedua tentang fisiknya dia tadi yang visum, nanti yang berhak mengeluarkan visum itu dari kepolisian, gitu. Itu yang kita lindungi. Terus dia kepengennya kayak apa, gitu. Sekarang kan kita ajak bicara dulu, seperti yang sampaikan dari Ibu dari Pokja 1 Bengkel Sakinah Kecamatan tadi. Betul, kita ajak bicara dulu. Jadi kepengennya ibu ini mau apa sih? Apa ibu itu, kan kita nggak bisa memaksakan ibu harus begini harus ini, tidak bisa. Tapi kita kembalikan ke ibu. Tapi kita tetap akan mendampingi dan melindungi sampai ibu itu merasa nyaman. Nanti bentuknya kayak apa? Kadang-kadang memang tadi saya sampaikan kalau dia itu mikirnya anaknya, nanti takutnya dia itu anakku nanti bagaimana, makannya bagaimana, itu nanti bisa namanya delik aduan tadi. Jadi dia itu memberikan apa efek jerahnya kepada suami. Tapi kalau dia masih pokoknya saya tetap ini, kita nggak bisa ya kita keinginan jangan sampai kan gitu, Mbak Lydia. Tapi kalau dia memaksakan ya monggo, tapi kita juga perhatikan nanti ibu kalau udah bisa ini ibunya mau apa, mau punya kegiatan apa. Nah karena di P2TP2A di pemberdayaan perempuan itu kita punya namanya kegiatan yang namanya untuk pelatihan bagi perempuan. Nah, ibu-ibu yang beginilah yang dia nggak punya kegiatan nanti akan kita ambil dan kita data untuk diberikan kegiatan itu. Jadi kita nggak bisa memaksa kamu harus begini, tidak bisa. Karena kita kembalikan ke ibu itu. Gitu. Jadi tetap ya, maksudnya terserah dari korban istilahnya begitu ya, maunya nanti bagaimana, nanti dari pihak apa namanya P2TP2A nanti akan mengarahkan gitu ya. Betul. Jadi yang terbaik untuk dia bagaimana, karena kita nggak bisa memaksa, dia punya hak kan gitu ya. Saya kepingin kembali sama suami sama, gue alhamdulillah kan gitu. Tapi bagaimana supaya kedepannya akan lebih baik gitu. Oke. Baik, ini ranahnya sebenarnya ingin proses bercerai, tapi karena dulu menikahnya di catatan sipil begitu Bu Nuria, dan begitu menikahnya di catatan sipil itu di Papua. Iya. Nah jadi agak susah Pak Samsul. Iya. Karena gini Mbak, kalau ya apa namanya perempuan yang jadi istri kedua dari suaminya yang tadi mengadukan ke penjenengan itu kan yang dimasalahkan. Iya, tapi tidak bisa. Bukan klien penjenengan kan ini. Iya betul. Ya, artinya bukan yang mengadu kepada Bengkel Sakinah yang kemudian difasilitasi oleh beliau sehingga permasalahan selesai. Ini permasalahannya yang justru yang meninggalkan kampung halaman untuk mencari kesenangan sendiri di tempat lain. Betul. Ternyata di sana kan masalah juga. Ini masalahnya dua ini tadi. Masalah yang ditinggal yang setiap ketemu nangis tadi. Istri sah ya, ngomong istri sah dulu ya. Maksudnya untuk membedakan ya. Ya, jadi kasusnya biar sama-sama jelas. Kemudian ternyata pamit keluar Jawa, suaminya ngajak selingkuhannya dan menikah di Papua. Yang diceritakan terakhir ini yang justru yang menikah itu justru yang ini istri kedua nggak bisa menikah karena nggak bisa kan belum Mbak, belum menikah. Ya, maksudnya dia kan menikah di Papua. Enggak. Dulu yang istri pertama. Istri nikahnya di Papua. Jadi yang menikah di Papua itu adalah dengan istri pertama. Nggak bisa proses cerai karena itu tadi di pengadilan juga dipersulit karena untuk sipil itu kan nggak boleh cerai istilahnya kan. Malah diberi masukan supaya kembali lagi, tapi kembali lagi gimana, kan sudah seperti itu kan nggak bisa gitu loh. Ya, salah satunya ya harus minta dulu surat keterangan dari sana atau buku nikahnya ada enggak? Ada. Enggak bisa dipakai buku nikah untuk dasar mengajukan perceraian. Bisa, tapi ya itu sarannya nggak boleh cerai gitu. Ya bisa melalui bantuan hukum karena memang kondisinya sudah semacam itu, mempertahankan sesuatu yang justru dengan dipertahankan itu akan menjadi tambah sengsara, menyakitkan, maka dijadikan solusinya yang terbaik kalau memang harus
berpisah? Itu, ya biasanya kalau sendiri itu sulit, tapi dengan menggunakan jasa bantuan hukum dan sebagainya kemungkinan semuanya itu bisa. Ya memang ada sih biaya, tapi juga ada yang tidak pakai biaya. Kemudian kalau tadi itu dibebankan, memang orang gugat cerai itu yang gugat itu yang dibebani, yang menggugat ya, yang menggugat biaya. Misalkan suami yang mencerai, suami itu yang menceraikan itu yang harus menanggung biaya sidang. Ketika istri yang menggugat, ya yang membiayai ya. Berarti istri. Terserah nanti ketika putusannya gimana, salah atau benar itu nanti yang. Ketika pendaftaran, ya yang membiayai pendaftaran harus ada pengembalian dari biaya sidang dan sebagainya itu belakangan. Yang penting pendaftarannya itu harus dilakukan dulu dan bayar di bank. Nah, sekarang kan gitu, baru bisa dilaksanakan prosesnya. Kemudian kalau memang karena ketidakkemampuan dan sebagainya, itu kan kebijaksanaan, ada kemungkinan pakai menggunakan surat keterangan tidak mau dan sebagainya, itu kan tidak biasa, artinya tidak sesuai dengan aturan, ada kebijaksanaan. Kalau memang di sipil tidak bisa, ya insya Allah selama ada kemauan dan memang itu untuk yang terbaik, insya Allah kan ada jalan. Karena bagaimanapun perubahan yang mungkin sulit, perubahan status itu sekarang juga tidak terlalu sulit karena sudah online kan. Makanya bisa itu diatasi ya, terutama kalau tidak bisa sendiri, bisa menggunakan jasa bantuan hukum, pengacara istilahnya gitu. Kemudian yang terpenting yang perlu kami sampaikan terkait dengan tadi yang disampaikan Bu Mimin di Celuring itu termasuk tinggi kasus KDRT-nya. Ya betul ya. Ya, maka Bengkel Sakinah pun harus merasa terpanggil untuk bagaimana menurunkan angka KDRT di sana. Tidak hanya menunggu orang curhat menyelesaikan kasus, justru kalau bisa preventif, kita mencegah terjadinya KDRT dengan memberikan pembinaan, dengan memberikan penyuluhan, bisa bermitra dengan KUA. Di sana banyak juga ada penyuluh keluarga sakinah. Jadi mitra Bengkel Sakinah itu mitra utamanya untuk pembinaan itu KUA. Mitranya ya penyuluh agama di bidang Bengkel Sakinah. Di sana juga ada penyuluh bidang narkoba dan lain sebagainya ada. Karena preventif itu jauh lebih baik, lebih murah daripada kuratif atau setelah terjadi. Bisa ya, memang semua harus ada biayanya. Oleh karena itu saya mendukung kalau Bengkel Sakinah itu menjadi bagian daripada desa atau kelurahan dalam rangka mensejahterakan, dalam rangka pemberdayaan keluarga atau pembinaan peningkatan sumber daya manusia. Dari sana anggarannya bisa membuat spanduk, membuat slogan. Contoh ya, keluarga harmonis yes, selingkuh no. Apalagi setiap hari orang melihat itu akan membekas sedikit seperti sekarang ini. Dulu orang suruh pakai masker ya sulit, tapi di spanduk, di jalan, di masjid semuanya menganjurkan itu. Mau ya tidak mau, lama-lama ya akan membekas dalam hati dan pikiran. Oleh karena itu dengan spanduk-spanduk kadang itu perlu. Hanya slogan, misalkan itu setia pada pasangan yes, selingkuh no, harmonis yes, KDRT no. Itu sedikit kata-kata itu, tapi lama-lama ya akan bekas. Dan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk pembinaan, pendekatan, termasuk ke pengajian-pengajian. Bengkel Sakinah menyampaikan bahasanya di desa kita, di tim penggerak PKK mempunyai klinik Bengkel Sakinah. Sudah ada kader-kadernya yang siap membantu menyelesaikan permasalahan keluarga Anda. Ya contohnya semacam itu. Sehingga kiprahnya juga jelas. Kemudian masalah KDRT itu tidak harus nunggu orangnya datang. Kalau kita melihat memang ada, kita
diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 itu kalau bisa mencegah, jangan sampai terjadi KDRT. Misalkan ada suami nangan, itu siapapun yang melihat diberikan kewenangan untuk menghentikan terjadinya kekerasan. Jangankan kepada istri, kepada orang lain pun, apalagi pada istri yang harusnya disayang, harusnya dicintai, malah kebanyakan orang mengatakan gini, urusan keluarga itu jangan ikut campur. Iya, betul. Selama tidak terjadi KDRT, kita tidak boleh ikut campur. Tapi kalau sudah menjurus kepada KDRT karena menyakiti, itu siapapun boleh melerai, boleh bantu. Kemudian kalau sudah bisa diamankan, dilerai, baru ada penasihatan, baru ada menyegarkan lagi supaya bisa rukun kembali. Itu salah satu fungsi dari Bengkel Sakinah, dibentuk semacam itu. Tapi tidak hanya melulu itu. Yang lebih baik sebagaimana disampaikan oleh ibunda kita Bu Hajah Dani Aswarana, dan juga dimaksudkan inginkan oleh Bapak Bupati, justru tingkat perceraian itu menurun, KDRT menurun dengan banyak menyampaikan bimbingan, pembinaan pada masyarakat. Jangan nunggu kasusnya muncul, kalau bisa kasus itu tidak akan pernah ada. Oke, baik begitu ya. Oke, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi. Tetapkan frekuensi Anda di 88,1 Belambangan FM Interaktif Inspiratif. Play music, play live. Belambangan FM. Let's go. Play music, play live. Informasi untuk masyarakat Banyuwangi terkait tentang stimulus perekonomian nasional akibat dampak penyebaran COVID-19. Apakah Anda termasuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki kredit di bawah angka 10 miliar? Apakah Anda termasuk debitur yang kesulitan memenuhi kewajiban Anda akibat dampak COVID-19? Mengacu pada peraturan OJK RI, ada beragam mekanisme restrukturisasi kredit atau pembiayaan, dari penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok dan atau tunggakan bunga, bahkan ada pula kelonggaran 1 tahun untuk rakyat kecil. Tentu saja, semua proses pelaksanaan restrukturisasi diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikat baik dan terdampak akibat dari COVID-19 dengan berbagai persyaratan yang sudah ditentukan. Untuk lebih jelas mengenai restrukturisasi kredit ini, OJK akan menyampaikan pada OJK Update. Bisa dilihat di berbagai akun media sosial resmi OJK, Instagram, Facebook, Twitter, atau di website OJK www.ojk.go.id. Bisa juga Anda menghubungi kontak layanan OJK nomor telepon 157 atau WhatsApp 081157 Dapatkan informasi lengkap tentang mekanisme relaksasi atau kelonggaran kredit Anda sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penyebaran virus corona atau COVID-19 semakin meluas di seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Saya, Ibu Fiestiandani Azwar Anas, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi, mengingatkan kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk tetap tinggal di rumah saja dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Bila terpaksa harus keluar rumah, wajib memakai masker karena di luar rumah banyak orang yang memiliki potensi untuk menularkan penyakit. Jaga jarak dengan orang lain lebih dari 1 meter, sering-seringlah mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Tetap waspada dan tenang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, serta mari kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan berdoa agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan terhindar dari semua penyakit termasuk COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belambangan Radio. Demam berdarah atau demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue.
Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang hidup di wilayah tropis dan subtropis. Banyuwangi merupakan daerah endemis untuk demam berdarah dan sepanjang tahun terjadi kasus demam berdarah. Seperti yang disampaikan Dr. Wiji Lestariono atau akrab disapa Dr. Yo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi ini adalah merupakan daerah endemis untuk penyakit demam berdarah. Endemis itu artinya panjang tahun selalu ada kasus beberapa tahun terakhir. Pola distribusi penyakitnya tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu. Artinya di semua wilayah Banyuwangi ini berpotensi untuk munculnya penyakit demam berdarah. Memasuki musim penghujan, tentunya kita harus waspada adanya wabah demam berdarah di lingkungan kita. Berikut ini himbauan dari Dr. Yo. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi, kami himbau untuk melakukan gerbak PSM ini, gerakan serta pemberantasan anak nyamuk. Kita lakukan, kita sepakati setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kita bersama-sama membersihkan baik itu dalam rumah kita, halaman maupun lingkungan kita. Intinya adalah jangan sampai ada tempat atau wadah yang bisa menampung air atau air hujan dalam hal ini yang bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti pembawa virus demam berdarah. Ayo kita lawan demam berdarah dengan gerbak PSM. Double It Banyuwangi, Belambangan Radio. Informasi untuk masyarakat Banyuwangi terkait tentang stimulus perekonomian nasional akibat dampak penyebaran COVID-19. Apakah Anda termasuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki kredit di bawah angka 10 miliar? Apakah Anda termasuk debitur yang kesulitan memenuhi kewajiban Anda akibat dampak COVID-19? Mengacu pada peraturan OJK RI, ada beragam mekanisme restrukturisasi kredit atau pembiayaan, dari penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok dan atau tunggakan bunga, bahkan ada pula kelonggaran 1 tahun untuk rakyat kecil. Tentu saja, semua proses pelaksanaan restrukturisasi diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikat baik dan terdampak akibat dari COVID-19 dengan berbagai persyaratan yang sudah ditentukan. Untuk lebih jelas mengenai restrukturisasi kredit ini, OJK akan menyampaikan pada OJK Update. Bisa dilihat di berbagai akun media sosial resmi OJK, Instagram, Facebook, Twitter, atau di website OJK www.ojk.go.id. Bisa juga Anda menghubungi kontak layanan OJK nomor telepon 157 atau WhatsApp 081157 157 157. Dapatkan informasi lengkap tentang mekanisme relaksasi atau kelonggaran kredit Anda sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Interaktif Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Belambangan FM, Twitter @belambangan881fm, live streaming belambanganfm.com. Baik, waktunya kurang 10 menit lagi. Wah, cepet ya ternyata ya. Ini baru ngomongin satu kasus aja, tapi memang kasusnya ini sangat berat sekali. Yang namanya KDRT itu tidak dibenarkan dalam hal apapun, baik itu agama, hukum, itu nggak boleh ya. Maka sebenarnya yang paling pas itu sebagai seorang istri, tapi yang mengalami KDRT itu nggak cuma perempuan aja ya. Oke, untuk korban KDRT dia itu harus warning itu sejak awal, ketika sudah merasakan tanda-tanda, wah ini kayaknya nih aku bakal jadi korban psikis nih. Nah ini harus nge-warning diri sendiri ya. Hari ini teman-teman dari Kecamatan Celuring berbagi kasus yang memang kalau di Celuring bisa dibilang untuk angka KDRT-nya cukup tinggi, meskipun ini yang baru dibongkar adalah satu kasus. Tadi juga Bu Fatoya juga sempat memberikan bocoran sebenarnya juga kalau di daerah
Seraten itu juga ada, tapi mirip-mirip gitu ya. Ini mungkin back songnya harus pakai ku menangis gitu ya. Iya. Persis sinetron ini. Persis sinetron ya. Iya, karena mungkin ini waktunya sangat terbatas sekali nih Pak Samsul, kita harus segera close. Mungkin dari Ustaz Samsul ada yang mau disampaikan untuk. Terima kasih, kami dari Pokja 1 dan Bumen dan Pokja 4, artinya kami dari TP PK Kabupaten Banyuwangi yang membidani munculnya atau inovasi PK Kabupaten Banyuwangi ini, yaitu Bengkel Sakinah, dalam rangka ingin membantu masyarakat mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga, dan juga membantu masyarakat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kaitannya dengan KDRT yang ada di Kecamatan Tuluring yang dinilai tinggi, maka itu menjadi tantangan bagi Bengkel Sakinah, baik di kecamatan ataupun di desa, untuk selalu bersinergi dan juga bermitra, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sana, dengan Babinsa, Babin Katipmas, dan juga dengan pihak Kesra desa, dengan KUA dan sebagainya yang bisa diajak bermitra, yaitu dengan sebisa mungkin memperbanyak pembinaan-pembinaan, penyuluhan-penyuluhan, karena di daerah Tuluring itu ada salah satu menunya ada yang jadi TKW, ada yang jadi TKI dan sebagainya, sehingga KDRT itu tidak hanya fisik, juga ada psikisnya, ada penelantaran dan lain sebagainya. Sebelum itu terjadi, lebih baik kita mencegah dengan banyak memberikan penyuluhan, terutama melalui Dasa Wisma. Kita perkuat Dasa Wisma. Tahun ini PK Kabupaten Banyuwangi ingin menjadikan Dasa Wisma sebagai basic pembinaan, pemberdayaan, dan juga penguatan keluarga. Sehingga dengan Dasa Wisma yang tangguh akan muncul keluarga-keluarga yang tangguh, keluarga-keluarga yang bahagia dan sejahtera. Itu semuanya akan atau kembali kepada suami dan istri sebagai pemersatu keluarga ya, penyatu. Adanya keluarga kecil, keluarga besar karena suami dan istri itu ada. Maka harapannya pembinaan-pembinaan keluarga itu mengingatkan kembali, merefresh kembali tujuan mereka menikah, cita-cita mereka membentuk keluarga. Karena sekarang ini adanya KDRT yang itu sudah menjadi puncak daripada masalahnya. Sebelumnya karena perselingkuhan, kemudian karena kesalahpahaman dan sebagainya. Itu kan bermula dari mulai tidak ada keharmonisan pasangan suami istri sendiri. Mungkin sudah tidak lagi menarik yang ada di rumah, sehingga suaminya tidak betah di rumah, atau sebaliknya ada yang istri juga sumpek kalau suaminya pulang dan sebagainya. Itu perlu dibenahi kembali, mewujudkan kembali niat dulu membentuk keluarga atau mau nikah, dan juga merefresh kembali untuk bisa mewujudkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Siapa yang bisa menyenangkan di rumah? Ya dua orang itu. Rumah saya bisa menjadi surga ya karena saya, rumah saya menjadi neraka karena saya. Artinya pasangan suami istri harus benar-benar berusaha kembali. Kalau sudah terlanjur, tidak ada kata terlambat. Perlu bantuan Bengkel Sakinah untuk menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang sebagaimana keluarga Rasulullah, rumahku adalah surgaku. Di antaranya saling mengerti, saling memahami, saling menghormati, saling menghargai. Apabila ada masalah, jangan merasa paling benar. Bagaimana Rasulullah mencontohkan, kalau ada masalah, saya yang salah. Istri beliau, bukan ya Rasul, saya yang salah, selesai masalah. Tapi kalau
saya ya wes Mas kalau salah makan itu aja mempengan, ya itu juga salah juga. Artinya kita sama-sama calling down, sama-sama lebih introspeksi diri bahwa diri kita ini justru lebih tidak baik, diri kita lebih tidak sempurna dari pasangan kita. Apabila kita sudah merasa lebih baik dari pasangan, maka yang terjadi pelecehan, yang terjadi adalah penonton dan sebagainya, menganggap pasangan kita itu orang yang tidak apa-apa. Padahal kita kadang-kadang justru yang menyepelekan, meremehkan orang lain justru tidak lebih baik dari mereka. Itu yang beliau Rasulullah mencontohkan dalam kehidupan keluarga semacam itu. Jadi saling mengalah, lebih banyak merasa salah daripada merasa benar. Nah, sekali lagi diingatkan kembali, sampean dulu mau nikah itu pengen apa sih? Tujuannya apa dulu mau nikah? Kan dulu sudah sama-sama cocok, sama-sama cinta. Sekarang diteliti, kenapa kok kemudian menjadi tidak cocok? Kenapa kemudian tidak menarik? Ya itu yang harus ditantani lagi. Wong dulu sama-sama tertarik, sama-sama menarik, sama-sama cocok kok. Sekarang jadi gitu ya. Ya itu. Jadi sebab itulah yang harus berusaha kita mengurai permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga, sehingga dengan menyadari mereka akan tujuannya, menyadari akan kekurangannya, harapannya semua permasalahan akan mudah diatasi. Oke, baik. Ya, Pak Samsul terima kasih. Sama-sama. Kemudian juga Bu Nuri terima kasih. Sama-sama. Ya. Terus Bu Fatoya terima kasih sudah hadir ini jauh-jauh dari Kecamatan Celuring. Kemudian juga Bu Mimin terima kasih hari ini juga sudah mendampingi dari P2TP2A, dan untuk sahabat wanita juga hari ini yang sudah menyimak program Bengkel Sakinah untuk edisi hari ini. Program Bengkel Sakinah akan hadir selalu setiap hari Rabu di jam 10 sampai merapat di jam 11 siang ya. Sebentar lagi program Female masih akan muncul sampai merapat di jam 1 masih bersama Lydia. So don't go anywhere. 88,1 Gelombang FM interaktif inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Gelombang FM, Twitter @Gelombangan881FM, live streaming gelombanganfm.com. Bu Yati, Bu Yati, ya? Bu Yati, anaknya Bu, anaknya pingsan, Bu, kesetrum main layangan. Kenapa kok main layangan saja bisa kesetrum, Landri? Lah iya, layangannya dekat jaringan listrik Bu. Udah diberitahu, bandel saja. Main layangan di dekat jaringan listrik itu kan memang bahaya Bu. Bisa membahayakan keselamatan jiwa. Lah kayak Andri ini. Terus ini gimana ini anak saya ini kondisinya begini nih, pingsan. Dibawa ke rumah sakit aja. Ya sudah Bu, ayo kita bawa ke rumah sakit Bu sekarang Bu. Anda tidak ingin membahayakan keselamatan jiwa Anda? Hindari bermain layang-layang di dekat jaringan PLN. Selain bisa berbahaya untuk jiwa Anda, bermain layang-layang di dekat jaringan PLN rentan mengakibatkan terjadinya pemadaman aliran listrik. Laporkan pula ke PLN bila mana terdapat pohon yang menyentuh atau sangat dekat dengan saluran udara tegangan menengah. Dan satu lagi, hindari membangun rumah sangat dekat dengan